Pemirsa, sidang lanjutan Baradae kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2 dari 12 orang yang rencananya akan memberikan kesaksian hari ini batal hadir. Sidang lanjutan Baradae kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan meminta keterangan langsung dari 12 saksi yang terdiri dari para asisten rumah tangga dan ajudan Ferdi Sambo. Dari 12 saksi yang rencananya dihadirkan, ternyata hanya 10 orang yang bisa memberikan kesaksian hari ini. 2 orang saksi atas nama Rojiah dan Sartini yang merupakan asisten rumah tangga di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling Duren 3 tidak hadir. Sebelumnya dalam sidang kedua, JPU telah menghadirkan 12 saksi dari keluarga Yosua Huta Barat. Sebelum siang. Saudara Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik. Ya, pemirsa, sidang terdakwa Eliezer hari ini kembali digelar di PN Selatan. Pemirsa, dan untuk mengetahui kondisi di PN Selatan saat ini, kita telah terhubung dengan rekan Nadia Valerie. Ya, Nadia, siang ini sudah mulai berjalan pengadilan memeriksa saksi. Ini alasan 2 saksi dari ART tidak jadi diperiksa. Apa alasannya, Nadia? Ya, Pram, Stefani dan juga pemirsa, memang dari total 12 saksi yang dijadwalkan hadir pada hari ini, namun hanya 11 saksi saja yang memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terdakwa Barada Richard Eliezer di ruang sidang utama Profesor Umar Seno Aji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dari 11 orang saksi yang hadir pada hari ini, termasuk diantaranya asisten rumah tangga, sopir, security, mantan ajudan, hingga ada 1 saksi atas nama Leonardo Sambo yang dikatakan ini merupakan kakak kandung dari Ferdi Sambo. Untuk saat ini proses persidangan masih mendengarkan keterangan saksi pertama, yakni asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati atas nama Susi. Di mana tadi kalau menurut catatan kami memang ada beberapa pertanyaan yang diajukan majelis hakim yang kemudian dijawab secara berbelit-belit ataupun tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Dan tadi juga beberapa kali bahkan majelis hakim menegur Susi dengan nada tinggi dan berkata bahwa saksi Susi ini dinilai banyak bohong dan juga cerita dari asisten rumah tangga Susi ini seolah-olah merupakan cerita yang sudah disetting, dan majelis hakim bahkan berkali-kali mengingatkan bahwa akan ada hukuman pidana untuk saksi yang berbohong pada persidangan, yakni ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seperti tadi pertanyaan majelis hakim terhadap Susi terkait dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, majelis hakim menanyakan sejak kapan Kuat Ma'ruf bekerja bersama Ferdi Sambo, dan Susi menjawab Kuat Ma'ruf ini baru bekerja pada tahun ini setelah Lebaran, dan bahkan ia belum sempat bekerja namun langsung diajak ke Magelang pada Juli 2022 lalu. Padahal kalau menurut berita acara pemeriksaan ataupun BAP, terdakwa Kuat Ma'ruf ini sudah bekerja sekitar 14 tahun bersama Ferdi Sambo sejak tahun 2008 lalu. Ya, Pram, Stefani. Ya, Nadia, selain kesaksian yang barusan Anda sampaikan, apalagi poin-poin menarik dari pemeriksaan saksi sejauh ini? Ya, Stefani, selain menanyakan pertanyaan mendasar seperti sejak kapan Susi mengenal para terdakwa lain dan juga apa saja peran-peran terdakwa lain yang juga bekerja sebagai sopir ataupun asisten rumah tangga ataupun ajudan Ferdi Sambo ini, namun tadi juga majelis hakim mencecar terkait dengan kejadian di Magelang, Jawa Timur, yang mana dikatakan ada peristiwa di Magelang yang menjadi dasar ataupun motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tadi majelis hakim menanyakan ada peristiwa apa yang terjadi di Magelang, dan Susi
menceritakan terkait dengan kejadian di mana Putri Chandrawati kemudian sakit, dan Susi mengatakan bahwa Putri Chandrawati sempat sakit karena terjatuh dari kamar mandi saat berada di rumah mereka di Magelang, Jawa Tengah. Dan kemudian juga tadi ada beberapa kesaksian Susi terkait dengan bagaimana peristiwa jatuhnya Putri Chandrawati dari kamar mandi ini yang dinilai majelis hakim tidak masuk akal. Karena berdasarkan keterangan dari Susi bahwasanya ia menemukan Putri Chandrawati dalam keadaan terduduk lemas setelah jatuh dari kamar mandi, dan kemudian ia juga sempat meminta tolong kepada para ajudan lainnya. Namun ia tidak menceritakan dan langsung mengatakan bahwa saja pada saat Brigadir Yosua ingin membantu naik ke atas untuk menemui Susi, ini kemudian dilarang ataupun tidak diperbolehkan untuk menghampiri oleh saksi pada saat itu, yakni Kuat Ma'ruf. Dan ini dinilai sebagai pernyataan yang tidak masuk akal oleh majelis hakim dikarenakan mereka belum menanyakan sebetulnya siapa saja yang diminta untuk membantu pada saat Putri Chandrawati ditemukan terjatuh dari kamar mandi. Namun pada saat itu Susi langsung menyebut bahwa Brigadir Yosua dilarang naik oleh Kuat Ma'ruf. Dan juga pada saat menceritakan bagaimana kemudian Putri Chandrawati jatuh dan keterangan-keterangan lainnya, ini dinilai oleh majelis hakim seperti cerita yang sudah disetting, dan juga Susi membutuhkan waktu lama untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga ini menyebabkan berkali-kali majelis hakim kemudian marah dan menghimbau ataupun mengingatkan Susi untuk tidak berbohong atas pernyataannya. Karena memang ada beberapa cerita dari Susi terkait dengan peristiwa di Magelang yang kemudian ini tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan ataupun BAP yang sebelumnya ini sudah berkali-kali dicatatkan, dan kemudian keterangan ini berubah lagi di persidangan pada hari ini. Ya, Stephanie, Pram. Nadia, ini sidang sudah dimulai sejak pagi tadi sekitar pukul 10, dan sejauh ini sudah berapa saksi diperiksa dan berapa lama seorang saksi akan menjadi pemeriksaan di persidangan pada kali ini? Persidangan pada pagi hari tadi memang saat ini baru memasuki tahap pemeriksaan saksi pertama, yakni asisten rumah tangga Susi, dan kami juga belum mengetahui siapa kemudian yang akan menjalani pemeriksaan pada selanjutnya. Namun memang berdasarkan keterangan dari tim penasehat hukum tadi, mereka meminta bahwa untuk persidangan hari ini 11 orang saksi yang dihadirkan dimintai keterangannya secara terpisah ataupun satu persatu untuk menghindari adanya saksi-saksi yang bekerja sama ataupun memberi keterangan yang sama. Karena memang untuk 11 orang saksi yang dihadirkan pada hari ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Verdi Sambo selaku mantan sopir, ajudan, asisten rumah tangga, dan juga bahkan ada kakak kandung dari Verdi Sambo. Ya, Pram, Stephanie. Ya, Nadia, artinya sidang pada kali ini benar masih dengan sama live streaming dengan audio yang dibisukan? Pram dan juga pemirsa, memang berdasarkan kesepakatan awal majelis hakim memutuskan bahwa selama proses persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, baik untuk kasus pembunuhan ataupun obstruction of justice, untuk tahap pemeriksaan saksi untuk tersangka manapun ini akan dijalankan tanpa live streaming menggunakan audio. Jadi hanya visual saja yang dapat disiarkan, namun audio keterangan dari para saksi ini tidak boleh diperdengarkan kepada publik. Ini sudah menjadi kesepakatan sejak awal, dan memang majelis hakim menetapkan keputusan ini untuk kebaikan dari jalannya persidangan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua agar berjalan kondusif. Ya, Pram, Stephanie. Baik, terima kasih Nadia Valeri atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, hakim mencecar Susi dengan berbagai pertanyaan seputar kejadian di Magelang yang dalam dakwaan kelima terdakwa disebut sebagai pemicu Putri Chandrawati melaporkan korban Yosua ke Verdi Sambo dan berbuntut penembakan. Saudara peluk. Siap. Apa yang disampaikan saudara Putri? Enggak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Joshua nggak boleh naik. Ketahuan bohong saudara. Iya kan? Itu sesudah saya manggil-manggil om, tolong om. Tadi om, bilang gitu. katanya tidak ada. Sekarang ngomong sesudah. Iya, saya manggil om tolong gitu. Tapi habis itu Om Kuat naik. Terus? Om Kuat naik, dia bertanya ke saya, "Sus, kenapa ibu?" gitu. Terus saya jawab, "Saya tidak tahu om, soalnya saya nemuin ibu udah kayak gini gitu, udah tergeletak di sini." Terus?
Om Kuat juga megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu Om Kuat. Terus? Ya habis itu nggak lama itu Om Joshua mau naik tapi dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Supir kan? Siap, Kok supir kan? siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya, perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu. Kenapa? Oh saya pegang kakinya dulu ya. Ya dia, kenapa sus ibu kayak gini, saya tidak tahu Om. Tapi pas Om Kuat megang kakinya, ini kakinya dingin banget gitu. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada. Sementara itu pemirsa, sidang kode etik terdakwa Hendra Kurniawan kembali digelar, dan untuk mengetahui lebih lanjut kita terhubung dengan rekan Revika Sibarani di TNCC Mabes Polri. Revika, bagaimana jalannya sidang etik terhadap Hendra Kurniawan? Ya, benar Stefani Pramda pemirsa bahwa pada hari ini mantan Karopaminal atau Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan menjalankan sidang Komisi Kode Etik Polri pada hari ini, di mana untuk informasi terkait pada pukul berapa sidang ini berlangsung, kami sampai saat ini masih belum mendapatkan informasi dari Kadif Humas Polri, dan kami juga dapat informasi bahwa pada hari ini sidang dilaksanakan secara tertutup. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk kegiatan sidang etik pada hari ini juga dibenarkan oleh tim kuasa hukum dari Brigjen Hendra Kurniawan, diantaranya adalah Henry Yosodiningrat dan Ragahdo Yosodiningrat, dan juga dibenarkan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis kemarin usai menutup persidangan terdakwa obstruction of justice dari pembunuhan Brigadir Joshua yakni Brigjen Hendra Kurniawan dengan Agus Nurpatria. Disampaikan bahwa Kadif Propam Polri telah meminta izin kepada Majelis Hakim agar hari Senin ini Brigjen Hendra Kurniawan dapat melangsungkan sidang kode etik di Mabes Polri. Namun sampai saat ini kami juga masih menunggu bagaimana perkembangan dari sidang pada hari ini. Diinformasikan nanti dari Kabak Penum Divisi Humas Polri akan melangsungkan konvers harian, salah satunya juga membahas terkait sidang etik pada hari ini. Kembali ke studio. Langsung dari TNCC Mabes Polri, kami akan masih menanti update terbaru dari Anda, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Korea Selatan menyatakan perkabungan nasional selama sepekan atas tragedi perayaan Halloween yang menewaskan ratusan orang. Informasi selengkapnya sesaat lagi.